pagi. Salam. Selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih Bu Bapak. Amin. Terima kasih. Pagi-pagi suaranya sudah nyaring memuji Tuhan ya. Terima kasih saudara-saudaraku. Baiklah. Terima kasih. Kita sudah menaikkan lagu pujian kita. Dan saatnya kita bersama-sama kembali lagi menundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Sungguh benar Bapa di surga, besar kasih setiamu ya Tuhan, yang telah Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Semakin hari, semakin bertambah besar kasih karuniamu ya Tuhan. Pengenalan kami, pengetahuan kami yang benar, sebagai gambar diri kami, manusia baru yang telah Engkau ciptakan menurut rupa dan gambar Kristus Yesus Tuhan kami sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, terus meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa padamu Bapa di dalam sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Sangat luar biasa saudara-saudaraku semuanya. Semangat kita yang selalu terjaga. Kita masih di minggu kedua bulan terakhir, bulan Desember tahun 2024 ini. Saudaraku, terima kasih untuk kesetiaan kita semua. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan merenungkan bersama-sama, saudara-saudaraku, sampai kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi ya tentang bagaimana kita sangat bersyukur kita diberikan Tuhan kelengkapan untuk memperlengkapi diri kita bersama-sama supaya kita lebih bisa leluasa menyaksikan kasih Kristus yang sempurna. Dengan mengetahui saudara-saudaraku banyak hal yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, saudara-saudara dan saya makin mendapatkan gambaran yang lengkap, saudaraku, mengapa terjadi apa yang terjadi saat ini di dalam dunia. Amin. Jadi bukan menerka-nerka lagi Bapak Ibu Saudara, bukan berspekulasi ya, tetapi kita mendapatkan satu pedoman, landasan bagi kita untuk mengetahui mengapa terjadi apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi di dunia ini dalam kehidupan banyak orang, dan saudara-saudaraku bagaimana kita menyikapinya supaya di hari-hari yang akan datang saudara-saudaraku kita ya bisa terus fokus kepada kehendak Tuhan. Amin. Nah, itu kerinduan kita saudara-saudaraku ya, mengapa kita banyak mendapatkan pelajaran, mendapatkan informasi ya melalui cerita-cerita yang benar sungguh terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia ya, saudaraku, memberikan kita keyakinan yang lebih dalam tentang pengenalan kita kepada juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan yang telah berkorban untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan supaya kita dapat mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita masih akan terus menelusuri ya bagaimana kebenaran-kebenaran yang sungguh disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, di dalam Galatia pasal 5. Ya, kita masih akan melihat lagi tentang hal-hal yang negatif terjadi
dalam dunia ini itu bukan tidak tanpa sebab, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan khususnya kemarin kita sudah berbicara tentang ya bagaimana sifat negatif dari perbuatan daging, yaitu tentang kebencian dan kemarahan. Satu sisi, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan dari firman Tuhan bahwa kalau berbicara tentang kebencian ya dan kemarahan, ya saudaraku, ya ada hal yang negatif dan ada hal yang positif tentang itu. Kalau berbicara tentang hal yang positif dari hal bagaimana dikatakan Tuhan itu juga membenci, tapi membenci apa? Membenci dosa, ya, membenci penyembahan berhala, membenci manusia yang menduakan Tuhan, dan membenci perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya, saudara-saudaraku, ya dikatakan bahwa itu adalah merupakan refleksi dari kekudusan Allah yang dinyatakan kepada manusia melalui firman-Nya, supaya ya manusia itu bisa mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana menyikapinya, dan apa yang bukan bagian dari kehendak Tuhan harus clear, harus jelas di dalam pemahaman manusia, pemahaman kita, supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bisa mengerti mengapa ya sekarang ini dunia begitu rusak di dalam kehidupan yang dipertontonkan, Bapak Ibu Saudaraku, sehari-hari. Ya itu bukan pemandangan yang rahasia lagi, tetapi sudah sangat mudah kita melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu sungguh benar. Itu terjadi, saudaraku, di dalam pemandangan kehidupan sehari-hari. Dan saudaraku, supaya kita bisa memilih dan secara konsisten mengikuti pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan melalui firman-Nya, maka kita harus mengetahui banyak hal tentang ya apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan kita mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk belajar tentang kehendak-Nya, supaya kita dapat memuliakan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, ya pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita lagi untuk melihat, ya disinilah pentingnya kita mengaminkan bahwa seluruh firman Allah, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan yang sangat berguna bagi kita, bermanfaat. Ya, sebagaimana Paulus katakan kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya sungguh bermanfaat untuk mengajar, ya untuk mendidik, untuk mengoreksi, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saudaraku, ya, maka kita akan melihat satu bagian lagi di pagi hari ini, ya satu cerita di dalam keluarga, ya satu cerita di dalam keluarga, ya zaman dulu, dan oleh karena terjadinya ketidakadilan, ya maka menimbulkan kebencian ya yang berkepanjangan, ya terjadi dendam yang berkepanjangan sampai kepada keturunannya, karena dosa itu sifatnya begitu, saudara-saudaraku, ya dosa itu ya dosa beranak dosa, turun temurun. Kalau tidak diputus, Bapak Ibu Saudara, itu akan terus beranak pinak, ya
Itu sebabnya saudaraku, ya para orang tua, ya kita sebagai orang tua, orang percaya, kita harus mengajarkan apa yang sungguh-sungguh benar menurut Tuhan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang akan datang, supaya saudara-saudaraku, apa yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai perbuatan daging itu jangan terus menjadi warisan di dalam kehidupan keluarga-keluarga, dan itu dijauhkan dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat saudaraku, ya, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-27. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita, ya, tentang Ishak di dalam keluarganya, Bapak Ibu Saudara, ya, di mana kita akan melihat sampai saat ini sudah ribuan tahun peristiwa ini terjadi, tetapi ya turun-temurun, ya, di dalam kehidupan dalam keturunannya, ya saudaraku, bahwa kebencian itu, iri hati dan kemarahan itu tidak pernah putus-putus, tidak pernah berhenti, ya, sampai sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai yang akan datang, ya. Dan ini satu pelajaran yang diajarkan kepada kita, saudaraku, bagaimana kita bersyukur sekarang ini kita mengetahui bahwa semua dosa telah diampuni oleh Tuhan, dan kita mempunyai kesempatan hidup dalam alam kemerdekaan, mengajarkan kasih yang daripada Tuhan di dalam setiap keluarga kita, pengampunan, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, maka kita perbuat juga seperti itu kepada setiap orang, terutama mengajarkannya di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 27, ya, untuk lebih merefresh lagi, menyegarkan lagi ingatan kita, kalau Bapak Ibu Saudaraku pernah mendengarkan cerita ini, pagi hari ini kita akan diingatkan kembali, ya, tentang apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Ishak, keturunan Abraham, dan bagaimana saudara-saudara kita saat ini, ya, dapat mengambil pelajaran yang berharga dari sana. Ya, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, dari Kejadian pasalnya yang ke-27. Ya, kalau saudara sudah siap membuka Alkitabnya, saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku, ya, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-27. Oke. Ya, di situ judul perikopnya, ya, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal anak sulung itu adalah anak sulungnya Ishak adalah Esau. Tetapi di sini dikatakan, ya, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Nah, kita lihat bagaimana peristiwanya, saudara-saudara. Ya, dari ayat 1 akan saya bacakan, ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya. Jadi Esau anak sulung daripada Ishak ini, saudara-saudara, bukan Yakub. Yakub adalah yang bungsu, ya. Dan dikatakan serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Iya, Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busumu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, seekor hewan. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati."
Jadi dulu Bapak Ibu Saudaraku ya adalah kepala keluarga ya sebagai imam dan diberikan Tuhan otoritas menjadi saluran berkat ya, seperti Ishak ini saudaraku, dia bisa memberkati anak-anaknya, dalam arti Tuhan memberikan kuasa keimaman kepada setiap kepala keluarga ya, untuk mengarahkan berkat Tuhan kepada keturunannya ya saudara. Itu dulu ya. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku tidak ada lagi seperti itu. Kita bisa merasakan langsung berkat Tuhan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya, juru selamat kita. Nah, tapi dulu itu terjadi dan kita lihat ceritanya berikutnya ya, bagaimana dikatakan di ayat 5, tetapi Ribka mendengarkan perkataan percakapan daripada Ishak kepada Esau, rencana memberkati Esau sebagai anak sulung, karena hak kesulungan itu ya itulah yang ditetapkan sebagai kebenaran pada waktu itu ya. Anak sulunglah yang pertama harus mendapatkan berkat itu. Dan Ribka istrinya Ishak mendengarkan perkataan antara Ishak dengan Esau ya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya ya, kepada Ishak berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah lagi seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku diberkati, supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Nah, itu diceritakan oleh ya ibunya, oleh Ribka istrinya Ishak kepada ya anak kesayangannya ya, yaitu Yakub, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, di mana orang tua ya memiliki anak favorit gitu ya. Jadi beda-beda pilihan mengasihi. Kalau di sini kita lihat bukannya Ishak mengumpulkan anak-anaknya dan keluarganya ketika dia mau mewariskan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada keturunannya, tapi di sini kita lihat kesatuan di dalam keluarga Ishak tidak terjadi dan tidak terlaksana, tapi beda-beda pilihan dalam menyayangi anak-anak mereka ya. Dan kita lihat saudaraku, ayat 8, maka sekarang anakku, kata Ribka, dengarkanlah perkataanku seperti yang kau perintahkan kepadamu. Tadi kita lihat Ishak mengatakan, hai anakku, dengarkanlah perkataanku, katanya kepada Esau. Sekarang istrinya Ishak, Ribka, mengatakan kepada Yakub, hai anakku, dengarkanlah perkataanku. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara ada pilih kasih yang dipraktekkan di dalam keluarga Ishak, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat nanti ini menimbulkan kecemburuan dan bukan cara yang tepat di dalam hal mendidik rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan kemudian ya dikatakan tadi oleh Ribka ayat 9, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Jadi rupanya ya Ishak ini mempunyai makanan favorit, yaitu makan daging
Bapak Ibu Saudaraku ya, dan istrinya sudah tahu itu. Dan saudaraku, ya, ayat 11, lalu kata Yakub kepada Ribka, ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Jadi ada perbedaan kulit di sini Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi hambatan bagaimana untuk mengakali, begitu ya, mengakali supaya Ishak Bapak Ibu Saudaraku ya, yang berencana untuk memberkati Esau, dan itu nanti akan dipindahkan kepada Yakub ya. Jadi ini skenario daripada ibunya ya, ibunya Yakub, yaitu Ribka. Kemudian ayat 12, mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau mengolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini ya, Ribka dengan Yakub bersekongkol ya, bagaimana mengalihkan berkat yang daripada Esau, yang daripada Ishak maksudnya ya, dan akhirnya dialihkan kepada Yakub. Tetapi ayat 13, ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku, dengarkanlah saja perkataanku, pergilah ambillah kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, ceritanya rebutan warisan ini ya, yang mengakibatkan akar pahit yang panjang di turun-temurun. Pada akhirnya nanti akan kita lihat cerita itu seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, rebutan warisan ya, kakak beradik di sini, dan orang tua yang membeda-bedakan kasih sayang kepada anaknya. Pilih kasih Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita lihat ayat 15, kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu Ribka memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolah itu kepada Yakub anaknya untuk disajikan kepada ayahnya, karena ya Esau masih dalam perburuan ya, berburu hewan ya, sementara ya Yakub tinggal di rumah, dan juga Ribka ibunya yang mengambil kesempatan itu Bapak Ibu Saudaraku untuk mengelabui Ishak supaya berkat itu akhirnya jatuh kepada Yakub. Ayat 18, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapak, sahut ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Ayat 19, kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakan ini, agar Bapa memberkati aku, kata Yakub. Ya, padahal tadi ya janjinya ayah mereka, janji Ishak itu adalah memberkati Esau. Tapi saudaraku, ini rebutan warisan ini ya. Ya, kesempatan untuk mengelabui ayahnya yang sudah tua. Ya, di sini kita lihat Yakub Bapak Ibu Saudaraku mencuri kesempatan itu sebelum kakaknya datang. Ya, saudaraku, Yakub sudah duluan nih. Ya, jadi mereka sudah melakukan rencana
untuk duluan mendahului kakaknya, mendahului Esau. Dan saudaraku, kita lihat ini sangat menjadi satu cerita yang luar biasa, memberikan gambaran kepada kita, saudaraku, bagaimana di dalam keluarga kita sebagai orang tua harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mengajar mereka untuk percaya kepada kebenaran Allah itu jauh lebih penting daripada kita, saudaraku, mengutamakan yang satu daripada dan melupakan yang lainnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjut lagi, saudara. Cerita ini sangat menarik. Dikatakan ayat 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, kepada Yakub, lekas juga engkau mendapatkannya, anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Saudaraku, jadi kita lihat tadi ini adalah karena Ishak ini mempunyai selera makanan favorit, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu telah diketahui dan dibaca oleh istrinya, yaitu Ribka. Dan disitulah Bapak Ibu Saudaraku kita lihat hanya karena masalah makanan, karena masalah selera, bisa juga Bapak Ibu Saudara orang jatuh kepada hal yang dibenci oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang terjadi di dalam keluarga Ishak ini. Nah, bagaimana selanjutnya, saudara? Ayat 21, lalu kata Ishak kepada Yakub, jadi Ishak tidak tahu bahwa itu adalah Yakub, Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah sangat tua. Dikatakan, datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akibat tadi apa? Di situ di awal kita lihat, bukannya Ishak mengumpulkan anak-anaknya, keluarganya, tapi dia, Bapak Ibu Saudaraku, berbicara kepada yang satu di tempat yang lain, dan menunjukkan bahwa di sini kita lihat bahwa Ishak ini sangat tidak bijaksana di dalam hal mengatur kehidupan rumah tangganya, saudara. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-22, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenali dia, saudara, tidak mengenali anaknya, saudaraku. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, tidak mengenali dengan baik anak kandungnya sendiri. Itu gara-gara nafsu kedagingan tadi bisa menggelapkan akal sehat, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi kepada Ishak. Dikatakan karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya, Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia bertanya, sekali lagi ditanyakan oleh Ishak kepada Yakub, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawab Yakub, ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini sudah Bapak Ibu Saudara saling membohongi satu dengan yang lain, karena gara-gara rebutan warisan ini, saudara. Supaya kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dalam keluarga-keluarga saat ini, jika tidak bijaksana dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, maka keluarga-keluarga itu akan berantakan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25, lalu berkata kepada Ishak, dekatkanlah makanan itu. Lalu berkatalah Ishak, dikatakan kepada Yakub, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau
Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya selera jasmani, ya Bapak Ibu Saudaraku, bisa juga menggelapkan ya pikiran daripada ya orang-orang yang akhirnya tidak bisa berbuat keadilan di dalam keluarganya. Ini yang terjadi kepada Ishak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian kita lihat lagi saudara, kita lanjutkan lagi cerita ini. Ya. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, kepada Yakub, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Ya, ini saudaraku sudah akal sehat daripada Ishak sudah tidak jalan lagi. Karena apa? Di sana sudah ada makanan, Bapak Ibu Saudara, yang enak-enak, yang diolah oleh istrinya Ribka yang sekongkol dengan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi karena ini dikuasai oleh selera ya jasmani, saudaraku, maka akal sehat daripada Ishak ini sudah hilang. Jadi dia sudah sangat terfokus kepada keinginan makanan dan minuman, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan di ayat 28 dikatakan, "Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk dari bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuki engkau, terkutuklah dia." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Ishak di sini sudah memberikan berkat kepada Yakub, ya. Tadi karena makanan yang diolah oleh ibunya sudah disajikan oleh Yakub di situ, sementara Esau belum pulang dari perburuan. Dia terlambat akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan dikatakan, "Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Jadi ini saudaraku adalah perkataan yang mirip dengan yang disampaikan oleh Tuhan kepada ayahnya Ishak kepada Abraham, saudaraku, ya, di mana dikatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Pada akhirnya saudaraku, ya, berkat warisan itu jatuh kepada Yakub. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihatlah selanjutnya apa yang terjadi akibat daripada kekeliruan ya di dalam keluarga Ishak, saudara, sampai kepada keturunannya. Nanti apa yang dinubuatkan oleh Ishak ini, Bapak Ibu Saudaraku, akan terjadi bahkan sampai hari ini. Saudara, sudah ribuan tahun itu kita bisa lihat bahwa kebencian itu, kemarahan itu, ya, persekongkolan karena rebutan warisan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, keturunannya mengalami akar pahit, saudara, ya, keturunan daripada Ishak ini. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Jadi saudara, ya, kita lihat di sini, ini soal makanan dan minuman, soal kebutuhan jasmani. Bapak Ibu Saudara, banyak orang akhirnya menjadi jatuh kepada kebencian kepada saudaranya sendiri, dan itu yang terjadi kita lihat di sini, ya.
Lalu Esau yang mendengarkan janji ayahnya sebelumnya, ya saudaraku, sekarang dia menuntut kepada ayahnya apa yang dijanjikannya, ya sebelum Yakub mencuri ya berkat yang daripada ayahnya itu, saudara. Ya, ayat 32, tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kacau sekali di sini ya. Kita lihat saudara, apa yang diusahakan oleh Esau akan menjadi sia-sia saudara. Ya, karena dia sudah terlambat. Ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang telah diberkati. Karena demikianlah hukumnya Bapak Ibu Saudara dulu, ya, ketika seorang imam yaitu ayahnya ya memberkati keluarganya, maka perkataannya itu tidak bisa dicabut kembali. Jadi makanya jangan sembarangan asal menjanjikan sesuatu ya di dalam kehidupan keluarga, saudaraku, maka orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya dengan mengajarkan kasih yang daripada Kristus, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti dialami oleh keluarga Ishak ini, Bapak Ibu Saudara, rebutan warisan yang mengakibatkan keturunannya mengalami kepahitan dan kebencian satu dengan yang lain, turun-temurun bermusuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini sudah ribuan tahun Bapak Ibu Saudara, kesalahan itu, saudaraku, ya akan terbawa terus ya, karena kedagingan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa dikalahkan kecuali karena kehendak daripada Allah yang membatasi dan yang akan menggantikannya dengan kasih yang daripada Kristus, ya saudara. Nah, kita lihat lagi saudaraku, ya kemudian dikatakan tadi ya ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Jadi ini sudah sadar Esau bahwa adiknya Yakub itu telah mencuri berkat dari ayahnya, ya. Nah, ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Saudara, akibat dari ya di sini orang tua yang pilih-pilih kasih, lebih menyayangi yang satu daripada yang lainnya, dan akibatnya anak-anak akan timbul kecemburuan, dan anak-anak akan Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa bersatu di dalam kasih, tetapi mereka akan mendapatkan satu kesan bahwa bisa membenci saudaranya karena rebutan apa tadi? Karena mereka ini rebutan warisan Bapak Ibu Saudara dari orang tuanya, ya. Saudara, di ayatnya yang ke-36 kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Jadi saudara, ini adalah kekeliruan daripada Esau. Dia katakan bahwa Yakub sudah 2 kali menipu dia. Padahal Esau inilah yang menyia-nyiakan hak kesulungannya. Dan itu kita tahu cerita di mana ketika Esau lapar, ya kemudian dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, Bapak Ibu Saudara, hanya karena urusan perut, begitu ya. Hanya urusan jasmani, saudaraku. Banyak orang juga berani ya saat ini, akhirnya yang bersaudara terjadi kebencian, dan bahkan saudaraku tidak takut untuk
melakukan sesuatu yang jahat kepada saudaranya sendiri hanya karena rebutan masalah urusan jasmani, urusan duniawi. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya sesudah pilkada, ya sesudah pemilihan kepala daerah, berapa banyak sekarang ini saudaraku yang bersaudara ya di di daerah-daerah di kampung kita sana, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sampai sekarang menjadi membenci satu dengan yang lain hanya karena beda pilihan. Ya, Saudara, ada juga yang kita lihat berita, saudaraku, sampai juga makam dari saudaranya harus dipindahkan dari kuburannya harus dipindahkan karena hanya gara-gara beda pilihan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa melihat di media sosial, ya, di mana yang bersaudara saling memaki, ya, saling menjelek-jelekan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesopanan lagi, Saudara. Bahkan mereka juga pecah di dalam persaudaraan di daerah-daerah di kampung kita sana, Bapak Ibu Saudara. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara beda pilihan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saling memaki mereka. Ya, seperti yang terjadi kepada keluarga Ishak, ya, Esau dan Yakub ini, Bapak Ibu Saudara. Hanya gara-gara hal-hal yang duniawi, yang bersaudara, saudaraku, hanya gara-gara beda pilihan, Bapak Ibu Saudara. Sekarang tidak malu di media sosial, mereka saling memaki, saudaraku, satu dengan yang lain, saling menjelekan satu dengan yang lain, kata-kata yang tidak sopan, dan mereka akhirnya saling membenci satu dengan yang lain yang bersaudara hanya gara-gara beda pilihan, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang duniawi, masalah urusan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu Saudaraku, rentan sekali manusia itu akhirnya, ya, saudaraku, diseret kepada kebencian, sama seperti urusan yang terjadi kepada dialami oleh keluarga Ishak, saudaraku, di mana Esau dan Yakub sekarang saling bermusuhan. Gara-gara apa, Bapak Ibu Saudara? Gara-gara rebutan masalah warisan, saudara. Ya, dan itu adalah merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, saudaraku, di zaman sekarang ini, bahwa warisan kita dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Warisan kita dari Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Ya, saudaraku, bahwa berkat daripada Tuhan itu berlimpah dan kita harus mengusahakan hidup damai sejahtera dengan saudara kita sendiri. Saudara, ya, tidak boleh seperti yang terjadi dalam keluarga Ishak ini, ya, menjadi serakah. Saudaraku, anak-anaknya akhirnya menjadi bermusuhan, dan sampai sekarang ini sudah ribuan cerita ini masih nyata. Urusan dosa beranak dosa dan kebencian, kemarahan itu, saudaraku, sangat besar daya rusaknya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, saudara-saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang Esau kehilangan berkatnya, saudara. Karena itu adalah dilakukan dia, ya, akibat sekarang dia benar-benar apes. Sudah diambil oleh Yakub seluruh berkatnya, saudaraku, dan sekarang dia menangis sejadi-jadinya, dan dia katakan bahwa adiknya telah merampas hak kesulungannya, ya. Lalu dia bertanya kepada ayahnya di ayatnya yang ke-37. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia, Yakub, menjadi tuan atas engkau, dan engkau saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku. Saudaraku, sudah diambil habis semua oleh Yakub berkat yang diperolehnya dari ayahnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan saudara, kita lihat, Bapak Ibu Saudara, keturunan daripada Ishak melalui Yakub adalah itu bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa di sekitarnya, Bapak Ibu Saudaraku, yang terus memerangi, membenci bangsa Israel. Sampai sekarang ini kita lihat peperangan tidak pernah berhenti di sana. Ya saudara, itu adalah nubuat yang terjadi melalui kehidupan
Ishak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa keturunan daripada Esau ini, saudaraku, bangsa-bangsa Arab di sekitar Israel akan terus dipenuhi dengan kebencian dan tidak akan ada kedamaian hanya karena dulu, ya, ayah mereka Ishak berlaku tidak adil kepada anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang sangat berharga luar biasa bagi kita saat ini, supaya kita selalu mengajarkan keadilan, ya, damai sejahtera dari Tuhan kepada anak-anak dan keturunan kita. Ya, saudara, karena kita mempunyai satu kekuatan yang besar di dalam Kristus untuk mengajarkan keadilan di dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya kepadanya, maka itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita untuk selamanya. Amin. Jangan rebutan kepada sesuatu yang akan binasa, tapi biarlah kita, ya, mengajarkan supaya keluarga kita lebih memperhatikan apa yang kekal, yang membawa damai sejahtera untuk selamanya turun-temurun, dan bagaimana kita memperhatikan Roh Kudus yang mengajar dan yang memberikan kepada kita dan semua keturunan kita, saudara-saudara kita, harus hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna, harus saling mengasihi, saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam dan tidak boleh ada mengingat kesalahan saudara-saudara kita, karena begitulah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang rela mati berkorban menggantikan kita, supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahtera-Nya yang kekal turun-temurun selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Maka kita lihat di akhir cerita ini, saudaraku, dikatakan, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi saudara-saudara, kerja keras dan upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Esau dan keturunannya, saudaraku. Kalau cara demikian, ya, untung-untungan Bapak Ibu Saudaraku bagi dia dan keturunannya. Hanya dengan cara itu dia bisa bertahan di dalam perjuangannya. Dan tidak ada secara khusus dikatakan seperti kepada Yakub, saudaraku, bahwa berkat daripada masa depan itu sudah diberikan oleh ayahnya kepadanya dan kepada keturunannya. Maka saudaraku, demikianlah terjadi, saudaraku. Dan yang dapat kita pelajari di sini, saudara-saudaraku, bahwa, ya, ketidakadilan itu akan selalu memunculkan akar pahit di dalam hati manusia. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam keluarga kita. Amin. Kita harus mengajarkan pengampunan. Ya, saudaraku, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Saudaraku, perbuat jugalah demikian kepada sesamamu. Jadi saudara, ya, cerita-cerita di dalam Alkitab ini sangat luar biasa, memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, saudara-saudaraku. Bagaimana kita pada akhirnya melihat bahwa kehidupan kita di dalam kasih Kristus hanya bergantung kepada kasih karunia-Nya, kita bisa mengalami keadilan yang seadil-adilnya di tengah-tengah dunia ini. Manusia tidak mungkin bisa berlaku adil kepada sesamanya, karena manusia itu mempunyai keinginan-keinginan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri lebih daripada kepada orang lain. Bukan mengutamakan orang lain sifat daripada kasih manusia itu. Hanya kasih Kristus yang mempunyai sifat bagaimana mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya, sifat kasih manusia itu selalu egois dan selalu ingin menang sendiri. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya yang menyebabkan tidak heran kita lihat, saudara-saudaraku, di dalam keluarga-keluarga
Saudaraku, ya semua hal terjadi, bisa terjadi kepahitan, ya saling benci satu dengan yang lain, ya saling membunuh satu dengan yang lain, dan itu pemandangan sehari-hari yang bisa kita lihat saudara-saudaraku, ya, dan yang menyebabkan susahnya keluarga-keluarga bersatu. Oleh karena apa, saudara? Karena tidak ada keadilan yang sempurna diajarkan ya kepada keturunannya oleh orang tua yang tidak mengenal kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara dan saya, kalau kita sudah mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus, saudaraku, maka kita bisa mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya yang telah Tuhan nyatakan melalui kasih Kristus. Bagaimana kita, saudaraku, harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah pelajaran yang sangat berharga yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Supaya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, dan semua saudara-saudara kita. Apabila kita bersatu untuk mengagungkan kasih Kristus yang sempurna, maka Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk selalu sanggup bersatu, hidup dalam damai sejahteranya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sangat berharga pelajaran bagi kita pada pagi hari ini, dari apa yang kita dapatkan dari cerita-cerita zaman yang dulu, ditaruh di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu Saudaraku, terpelihara di dalam Alkitab firman Tuhan ini, itu bukan sesuatu yang hanya cerita biasa atau hanya tulisan-tulisan biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah kehendak Tuhan untuk orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan, yang rindu untuk hidup dalam damai sejahteranya. Saudaraku, firman Tuhan itulah yang berkuasa untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, Bapak Ibu Saudara, mengoreksi kita, dan memotivasi kita, memberikan kita semangat yang baru untuk selalu merindukan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kita, mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada generasi yang berikutnya, dan kepada semua orang yang terhubung dengan kita. Dan berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, firman kebenarannya yang telah menerangi hati dan pikiran kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, begitu luar biasa firman-Mu yang lengkap dan yang sempurna, mengajar kami secara lengkap dan komprehensif semuanya. Bapa di surga, kami bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang berhubungan dengan bagaimana kami menyikapi kehidupan kami, supaya kami selalu membawa damai sejahtera Tuhan, memberitakan kabar baik, kasih Kristus yang sempurna, yang telah mengampuni segala dosa kami, yang telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga kami, dan kehidupan semua umat-Mu yang berseru dan yang sungguh-sungguh setia kepadamu, karena rindu semakin dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini dengan rela hati kami telah bangun pagi dan mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa, dan bersiap untuk melaksanakan semua tanggung jawab kami dengan percaya dan yakin bahwa apa yang kami lakukan semuanya kami lakukan sungguh-sungguh karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja, dan karena kami tahu Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kami semuanya, dan untuk itu kami bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan jumpa lagi besok pagi dalam program ibadah saat teduh kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus buat kita semua. Salam.